Yo 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 yo. Welcome back to Melek Gratis. Oke, seperti video-video sebelumnya, kita akan membuat tutorial Photoshop, terutama penggunaan spot grafik. Nah, di sini adalah full khusus mengenai Photoshop dari basic. Jadi gue di sini akan jelaskan proses penggunaan Photoshop bagi kalian yang sering belajar menggunakan Photoshop. Jadi toolsnya atau alat-alat yang harus kalian pahami itu apa aja sih dalam penggunaan Photoshop. Nah, di sini kita langsung aja praktekkan dari nol, dari basic banget penggunaan Photoshop. Jadi teman-teman tidak usah bingung lagi nanti bagaimana prosesnya, akan dijelaskan dari nol sampai proses pembuatannya. Oke, kita langsung di sini. Di sini kita ada disiapkan dokumen baru. Sini kita pilih beberapa dokumen yang custom yang sudah ada. Oke, untuk media cetak seperti ini. Tapi di sini kita biasanya untuk kebutuhan sosial media atau posting di Instagram, kita membutuhkan ukuran tertentu, yaitu ukuran 1:1 dan 4:5. Jadi ukuran untuk sosial media itu 4:5. Kita biasanya menggunakan ukuran 1080 kali 1350 saja sudah cukup. Kalau solusinya cukup 75 saja. Oke, kemudian kalau sudah, di sini teman-teman ada pilihan artboard ataupun enggak. Nah, kita coba checklist yang artboard ini, kemudian create. Nah, di sini teman-teman sudah terjadi halaman atau dokumen baru. Di sini karena tadi kita menggunakan artboard, jadi di sini kita bisa membuat banyak halaman. Contoh, teman-teman kita duplikat layarnya, Ctrl D. Nah, akan terbentuk beberapa halaman, atau teman-teman bisa juga tekan ini plus. Nah, plus ke bawah. Nah, jadi otomatis halaman baru akan terbentuk jika teman-teman menekan plus kayak gini. Nah, oke, kayak gini. Inilah dia proses pembuatan halaman atau dokumen baru. Apabila teman-teman tidak butuh, teman-teman bisa hidden seperti ini. Lihat di layar sini ya, model layar sebelah kanan ini ada icon mata seperti ini, kita hilangkan layarnya. Nah, kalau teman-teman butuh satu halaman, ya teman-teman gunakan yang halaman ini saja. Oke. Nah, sebelum lebih jauh teman-teman mengedit sebuah spot grafik ataupun desain lainnya, teman-teman harus memahami tools atau alat yang ada dalam Photoshop itu. Pertama, teman-teman pahami dulu di sini toolbox. Di sini ada banyak toolbox yang biasa digunakan untuk membuat desain. Jadi teman-teman silakan di sini pahami dan pelajari penggunaan toolboxnya apa saja yang perlu teman-teman pelajari. Oke. Dan di sini ada menu dokumen layar di atas sini seperti ini. Nah, kita ada pilihan file edit, kemudian image, layer, type, select, editor, view, plugin, windows, dan sebagainya. Nah, ini fitur ini kita gunakan juga, teman-teman tidak perlu menghafal, teman-teman cukup tahu saja fitur-fitur di atas ini. Kemudian di sini fitur layarnya seperti ini. Jadi setiap desain yang akan kita buat, contoh kita di layar 1, kita bikin bentuk seperti ini, bentuk lingkaran. Nah, kita isi warnanya menggunakan fill, contoh warna kuning seperti ini. Nah, otomatis dia akan jatuh di layar sini ya. Kita hilangkan matanya. Nah, jadi teman-teman fokus di layar area kerjanya ya, di layar seperti ini. Oke, jadi nanti teman-teman bisa ngeliat di sini, bisa berupa shape atau bentuk ataupun foto, dan yang lainnya bisa diolah di layar. Oke. Kemudian di sini ada menu-menu yang cukup penting, itu penggunaan adjustment layar. Di sini sudah banyak adjustment layar.
Oke, sini ada brightness kontras, kemudian ada level, gitu kan, ada level di sini. Kemudian di sini ada curve, ini kemudian exposure tampilnya juga beda lagi, saturation, kemudian color balance, black and white seperti ini. Ya, ini adalah shortcut atau cara menu singkatnya yang teman-teman bisa pilih. Karena ke proses editing, lalu teman-teman juga bisa milih ke sini menu adjustment layar. Di sini sama fiturnya seperti brightness contrast. Nah, di sini juga muncul. Jadi terserah teman-teman mau bebas menggunakan cara yang mana itu. Nah, ini juga akan muncul di sini ya. Oke, kita hapus saja seperti ini. Jadi menu-menu adjustment di sini cukup penting buat teman-teman ketahui, dan silahkan teman-teman pahami dulu ya tools yang ada di sini. Terus selanjutnya kita menggunakan teks. Kalau kita akan membuat teks, kita tulis seperti ini. Nah, otomatis akan muncul tulisan Lorem Ipsum atau custom dari Photoshop seperti ini. Nah, bagaimana cara membesarkan dan mengecilkan teksnya? Teman-teman bisa ke sini, bisa berubah angkanya. Contoh dari 6, nah, otomatis kecil sekali, ke 14 masih kecil, lebih besarin lagi, contoh ke 72. Nah, seperti ini. Kemudian juga bisa mengkecilkan dengan cara seperti ini. Kita lihat kayak yang ini ya, sebelah kiri, kemudian gerak ke kiri. Nah, teman-teman caranya tinggal seleksi saja seperti ini. Oke, tapi syaratnya itu teman-teman harus blok dulu area seperti ini. Nah, gerak seperti ini. Kita gunakan mouse kalian ke kiri atau ke kanan. Teman-teman juga bisa menggunakan Ctrl T. Oke, sehingga muncul seperti ini. Nah, alat bantu ini adalah untuk membesar kecilkan objek atau teks akan kalian edit seperti ini. Tapi jangan menggunakan seperti ini ya, karena teksnya bakal pendek nanti. Nah, jangan kayak gini ya. Oke, seperti ini kita bisa kecilkan seperti ini. Terus gimana caranya buat mengganti warna teks? Kita blok saja seperti ini, kita pilih yang ini. Sini sudah ada palet warna yang teman-teman bisa gunakan. Ada banyak sekali warna yang bisa digunakan di sini. Oke, perpaduan warna seperti ini, merah, kemudian pink, hijau, biru, kuning. Dan teman-teman bisa ganti warna di sini kalau sudah sesuai dengan warnanya, kemudian pilih yang oke saja. Oke, seperti itu. Teksnya gimana buat merubah teksnya? Ini teksnya kok besar semua gitu. Teman-teman bisa pilih ke sini, pilih fontnya yang normal seperti ini. Nah, ini kemudian jenis fontnya mau yang tebal atau bold, kemudian ada yang reguler seperti ini. Nah, biar tidak pusing, kita pilih saja teksnya, jenis fontnya kita pilih. Oke, contoh di sini fontnya bentuknya jenis font Popin. Terus kita pilih di sini yang semi bold, kita lihat perbedaannya. Kemudian duplikat lagi, Ctrl J, kemudian teman-teman berubah lagi fontnya, contoh ke extra black. Nah, black itu otomatis biar paling tebal ya. Nah, jadi teman-teman juga cukup harus mengetahui jenis-jenis font yang mempelajari tipografi atau anatomi font. Ada yang reguler, normal, ada yang semi bold, ada yang black atau sangat tebal seperti itu. Teman-teman bisa pelajari nanti di tipografi. Jadi itu khusus membahas penggunaan font dan penggunaan jenis-jenis font yang bagus untuk desain kalian. Oke, gimana caranya buat menghapusnya? Teman-teman bisa tekan delete di sini. Jangan lupa dipilih layarnya yang akan di delete seperti ini. Pakai ikut tadi proses pembuatan teks
Kemudian membuat bentuk seperti apa, guys, dari sini kita bentuk agak rectangle seperti ini. Rectangle ini bisa dirubah warnanya, bisa di sini teman-teman tekan copy di sini, atau teman-teman juga bisa pilih di sini ya, walaupun di layar. Nah, maka akan keluar pilihan palet warna seperti ini. Teman-teman tinggal rubah saja warna yang kalian gunakan. Oke. Gimana caranya kalau menggunakan stroke? Kita pilih stroke seperti ini, pilih putih atau kuning biar kelihatan stroke-nya. Nah, stroke-nya adalah yang pinggir-pinggir ini, yang belakang-belakang ini namanya stroke. Teman-teman pilih stroke-nya, ketebalannya berapa, contoh seperti ini. Terlalu tebal, kalau terlalu tebal teman-teman bisa mengurangi stroke-nya seperti ini ya. Ini stroke-nya. Kita juga mau ganti objek lain, contoh lingkaran seperti ini. Teman-teman ganti warnanya warna lain, kayak seperti ini. Kemudian masih banyak objek-objek atau shape yang ini bisa dari sini juga dirubah warnanya. Memang bisa tentukan warnanya sendiri ya. Jadi ini sangat basic banget teman-teman pelajari terus jenis-jenis objek yang ada di sini ya. Nah, tuh. Ini buat garis lurus aja. Oke. Stroke-nya warna hitam, contoh kita ganti ke sini warna hitam. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita hapus saja. Contohnya karena segini buku ini, kita akan coba hapus. Oke, lanjut. Kita tadi sudah sampai sini, sudah bermain dengan objek. Kemudian kita harus paham juga cara penggunaan ini ya, seleksi, kemudian ini move tool, kemudian yang lainnya ya untuk proses editing. Nah, di sini lebih jelasnya kita akan praktekkan langsung saja dengan cara membuka foto. Jadi teman-teman harus siapkan foto dulu, apapun itu, fotonya apapun. Jadi buat latihan, contoh di sini saya coba open, di sini saya sudah ada ini si Neymar ya. Nah, jadi si Neymar ini akan saya coba penggunaan yang ini dulu ya, penggunaan move tool. Nah, move tool itu adalah fungsinya untuk memindah objek itu. Kita coba ini, kita double klik, terus layarnya kita klik OK. Nah, maka ini adalah fungsi dari move tool. Move tool itu fungsinya untuk memindahkan foto itu, foto atau objek itu seperti ini, contoh kiri ke kanan. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang move tool ini ya. Oke. Kemudian yang di bawah ini khusus buat membuat seleksi. Cara kerjanya seperti ini seleksi seperti ini. Kita akan menyeleksi bagian kepala. Jadi ini adalah yang seleksi adalah bagian kepala. Kita akan seleksi bola seperti ini. Kita akan seleksi bola. Nah, penggunaan seleksi ini efektif untuk kalian mengcopy atau menghapus image. Contoh kita akan copy, caranya teman-teman klik kanan terus dia copy ya, otomatis dia akan ke copy ya yang bola tadi yang bawah ini. Nah, kemudian teman-teman geser-geser lagi. Nah, itu jadi fungsi dari seleksi. Jadi seleksi itu fungsinya untuk menyeleksi objek yang kira-kira akan kita gunakan, bisa untuk menghapus, untuk mengedit objek dan sebagainya. Oke, kalau teman-teman sudah semakin mahir dan Photoshopnya, teman-teman semakin jago ya, contoh seperti ini, saya akan coba menghapus yang kepala ini tadi, saya seleksi kemudian tekan delete. Nah, itu kehapus ya. Saya juga akan menghapus yang ini dan delete. Oke, jadi otomatis sekali terhapus. Oke, seleksi lagi ya. Itu dia cara penggunaan seleksi. Kemudian teman-teman harus paham juga ya, gitu ya, object selection tool dan quick selection tool. Nah, teman-teman yang
sering gunakan ini adalah yang objek sama quick. Yang magic ini jarang sih, jadi teman-teman fokus ke yang dua ini saja, yang objek sama quick selection. Coba kita pakai yang quick selection. Nah, kita akan menseleksi cepat. Nah, seperti ini. Jadi akan menseleksi cepat di kursi pemain bolanya. Contoh seperti ini. Nah, tapi di sini adalah seleksinya itu tidak sesuai gitu. Nah, maka harus custom disesuaikan lagi mana yang teman-teman akan seleksi. Contoh ini adalah badannya Neymar yang akan kita seleksi, jadi kita akan sesuaikan seleksinya seperti ini, cookie pola bentuknya. Nah, seperti ini. Jadi ini objek yang seleksi. Kalau sudah terseleksi ini, teman-teman bisa edit. Contoh untuk menghapus, untuk menduplikat gitu ya. Contoh kita akan hapus. Nah, jadi area seleksi yang di belakang tadi itu akan terhapus. Kalau teman-teman ingin menghapus si Neymar nih, teman-teman balik seleksinya menggunakan dengan cara kesini ya, select, kemudian input Ctrl I. Nah, kemudian teman-teman delete. Nah, itu otomatis akan terhapus si area seleksi yang bagian tengahnya ini. Kalau teman-teman gimana caranya membalikan lagi seperti biasa kayak software yang lain, kemudian kita Ctrl Z. Nah, gimana caranya bang buat menghilangkan seleksi ini bang gitu. Ya, teman-teman tinggal tekan aja di sini Ctrl D. Nah, jadi seleksinya akan hilang, atau teman-teman juga ke sini ke select, pilih yang di select Ctrl. Nah, otomatis seleksi juga hilang ya. Oke, jadi tadi sudah menjelaskan move tool, kemudian selection tool, quick selection tool, dan masih sebagainya. Nah, gimana bang kalau mau menyeleksi cepat? Nah, di tutorial sebelumnya juga jelasin juga cara seleksi cepat. Jadi di sini lebih enak pilih yang objek ini, dia akan kepilih sini. Contoh sini, klik saja teman-teman di sini, maka dia akan ke area kepilih si fokus si Neymar. Kemudian teman-teman bisa duplikat, Ctrl D, kita lihat. Nah, oke. Jadi itu dia seleksinya menggunakan objek selection tool. Jadi lebih enak banget, teman-teman silahkan. Oke, mau seleksi cepat, kita bisa juga ke sini, pilih yang magic wand tool, kemudian pilih salah satu kotak balon sendiri. Nah, kemudian akan terpilih beberapa seleksi, kemudian teman-teman masking, ya ini masking ya di bawah sini. Nah, otomatis backgroundnya terhapus ya, seperti itu. Balikan lagi. Oke, terus sudah seperti ini. Nah, terus gimana cara meng-crop? Contoh saya butuh kepalanya saja. Untuk cropping tidak ada yang namanya crop tool di sini. Kalau saya butuh si area segini, maka halamannya akan terpotong. Nah, maksudnya teman-teman bisa ke connector, nah maka areanya akan berubah seperti ini. Kalau teman-teman membalikan lagi, Ctrl Z saja. Nah, seperti ini. Saya mau copy bolanya saja bang. Oke, dan ini juga bisa checklist. Nah, seperti ini. Nah, mudah banget. Jadi buat pemula minimal pelajari dulu basic-basic. Nah, biar teman-teman paham gitu ya. Oke, nah ini ada yang namanya brush tool. Jadi di sini jelasin yang penting-pentingnya aja ya. Brush tool, contoh kita di sini fungsinya itu buat menggambar objek, pada objek garis. Kita pilih warnanya warna hitam, contoh seperti ini. Jadi brush tool itu ibaratlah kayak pensil atau pulpen gitu, jadi kalian bisa menggambar sendiri bentuk menggunakan brush ini seperti ini ya. Jadi brush tool itu biasanya digunakan oleh para ilustrator atau PJK painting yang biasa suka menggambar-gambar, biasa menggunakan tool yang ini ya.
brush. Teman-teman kalau pengen lebih expert di jangka panjang ya harus kuasain ya Pascal. Jadi ini kemudian kalau sudah, kemudian gue jelasin ini juga eraser buat menghapus ya. Jadi fungsi eraser ini fungsinya buat menghapus. Jadi mau kayak gini objeknya, backgroundnya akan dihapus seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini fungsinya buat menghapus objek seperti ini. Jadi biar lebih rapi, tadi kan sudah saya jelaskan menggunakan ini ya, terapi cepat kalau buat mau nge-cropping. Kalau ini ya alternatif aja sesuai kebutuhan. Biasanya rasanya ini dibutuhin saat detail-detail yang lebih kecil sih gitu. Kalau yang besar-besar jarang, kecuali teman-teman terbiasa menggunakan eraser dalam menghapus background. Jadi tidak ada masalah, tidak ada aturan baku yang harus teman-teman gunakan. Yang penting backgroundnya terhapus. Oke. Nah, kemudian yang penting lagi adalah pen tool. Nah, pen tool sama pen toolnya fungsinya untuk buat memotong objek. Untuk di sini saya perlu kepalanya saja. Sudah kita seleksi seperti ini, mungkin bisa syarat kontrol dan enter di keyboard kalian terseleksi, kemudian teman-teman duplikat project, maka kepalanya saja yang akan terbentuk. Jadi si pen tool ini emang butuh kesabaran tersendiri buat teman-teman pemula, jadi harus belajar ngepad, itu istilahnya ngepad. Jadi pelan-pelan saja mengikuti pola atau bentuk si pemain bolanya. Contoh di sini seperti ini. Jadi teman-teman harus belajar menggunakan pen tool seperti ini. Simple saja. Kalau sudah ya ujungnya sama akan terbentuk seleksi baru seperti itu. Anchor, kemudian Ctrl J. Ctrl J gitu ya. Nah, akan terbentuk seperti ini. Sisanya ya sama lagi, teman-teman bisa pakai penghapus untuk menghapus yang ini. Kalau teman-teman juga sebenarnya bisa pakai ini ya, lasso tool teman sama kayak gini, kayak delete. Jadi intinya kalau mau menghapus itu teman-teman harus ketemu garis titik awal, titik akhirnya harus ketemu lagi kayak gini. Nah, jadi kehapus. Kalau sudah tinggal tekan delete aja pada keyboard. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi enak ya teman-teman, kalau mau menghapus detail-detail yang lebih kecilnya bisa menggunakan lasso tool kayak gini. Ini juga biasanya saya pakai lasso tool. Kepalanya ini buang saja. Nah, seperti ini. Oke, cukup jelas. Jadi itu dia penggunaan lasso tool, kemudian selection tool, kemudian ini move tool ya, tadi penghapus, eraser sudah ada di sini. Teman-teman coba kalau mau ngezoom gimana caranya zoom in zoom out, teman-teman tinggal di sini scroll aja pada mouse kalian, kami tekan Alt. Nah, scroll ke atas buat zoom, scroll ke bawah buat mengecilkan seperti ini. Kalau teman-teman juga bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl plus untuk zoom dan Ctrl minus untuk zoom up ke zoom in ya, seperti ini. Kalau mau posisi kanan teman-teman tinggal tekan F pada keyboard kalian. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini udah jadi. Jadi ini yang lebih penting teman-teman adalah basic dari Photoshop ini adalah teman-teman bisa menghapus, bisa memindahkan. Kemudian selanjutnya kalau sudah paham itu, teman-teman nanti bisa pindah ke sini area-area ini ya, area-area editing, bagian adjustment gitu. Jadi adjustment ini lebih ke pewarnaan, menjadi pencahayaan, mencari exposure, gelap terangnya, mengganti warna seperti ini. Jadi kalau teman-teman sudah menguasai teknik cropping tadi, teman-teman bisa lanjut ke sini. Kita lanjut ke sini ya. Nah, di sini sudah ada
kita ambil yang ini ya, si Messi, si Neymar, kasih biru dulu Neymarin seperti ini. Neymarnya mau kita sedikit cerahkan warnanya, tidak sebelum makan ini saja. Brightness kontras, teman-teman kontrasnya kaitkan seperti ini. Nah ini kenapa tidak aktif, karena ini layarnya harusnya berada di atas ini ya, dia kalau sudah di atas dia otomatis ininya propertiesnya akan muncul tuh. Ini backgroundnya ngikut kan di kapotnya. Gimana kalau mau versi Neymarnya saja, teman-teman harus tekannya ini, masking ini di klik. Nah tandanya ada panah bawa ke sana, ini otomatis dia bekerja di area si Neymarnya saja seperti itu. Oke, jadi kontras sini gelap terangnya ya, sini gelap sini terang. Oke, yuk brightness kontras. Kemudian level juga sama, yang untuk menaikkan tingkat gelapnya suatu objek atau foto, jadi sama kayak brightness kontras kurang lebih. Oke, kemudian ada crop juga sama, crop di sini ke atas, kalau kita klik ke atas akan terang dan klik ke bawah akan gelap gitu. Nah crop di sini juga perlu diblokir sendiri untuk menjelaskan color grading nanti. Jadi di sini ada jenis-jenisnya, ada R, ada red, kemudian ada green, ada blue. Di sini mungkin di video terpisah gue akan jelasin proses penggunaan color grading menggunakan curve. Jadi kemudian kemudian exposure juga sama, exposure juga sama fungsinya, jangan lupa ini di klik masuk. Nah dia untuk menggelapkan dan mencerahkan itu seperti ini ya, tuh sama ya. Jadi brightness kontras, level, curve, exposure itu adalah cara teman-teman untuk menerangkan ya dan menggelapkan. Jadi area-area atas ini dari sini sampai sini area untuk menerangkan dan menggelapkan foto. Nah di sini sudah beda lagi fungsinya, dari hue, saturation, color, black and white itu udah beda fungsi. Nanti contoh kita akan kita hapus di sini biar lebih enak. Nah di sini kita akan coba menggunakan black and white dulu ya. Black and white itu membuat foto menjadi hitam dan putih. Nah teman-teman bisa atur di red, yellow, green, bisa yang blues dan magentanya itu. Oke, black and white itu. Kemudian color balance ya, color balance itu untuk menyeimbangkan warna. Jadi contoh di sini saya butuh warnanya lebih biru pada bajunya, pada satu kiri yang ini blue saya, kemudian yang birunya geser juga ada lebih biru. Untuk menaikkan warna merah kita lihat biasa geser merah, kemudian ini jalurnya kita ke kiri. Nah jadi merahnya akan naik seperti itu. Nah ini juga color balance juga penting banget dalam color grading, jadi perlu video tersendiri dan nanti akan gue jelasin di video lainnya. Kemudian ada yang namanya hue saturation. Hue saturation itu buat apa sih bang gitu nanya. Jadi hue saturation ini adalah fungsinya untuk sama untuk mengkombinasikan warna. Kalau kita pilih di sini saturasi, otomatis tingkat ketajaman fotonya akan berkurang warnanya karena saturasinya sudah kita turunkan. Kalau ke kiri berarti diturunkan, ke kanan kita naikkan. Brightness itu tingkat gelap dan terangnya warna. Kalau kita ke kanan semakin cerah, ke kiri semakin gelap. Dan hue itu adalah warna itu sendiri. Contoh warna hijau ya, kita akan bajunya berubah warna hijau. Tapi di sini di biru akan warna biru. Nah di sini ada fungsi colorist, teman-teman boleh diklik colorisnya. Nah otomatis coloris ini akan ikutin warnanya ini, contoh hijau otomatis dia akan hijau semua, warna hijaunya biru akan biru semua, pink akan pink semua. Jadi teman-teman
sini cuma mengatur saturasi dan lightness-nya aja seperti itu. Jadi ini juga cukup detail. Kalau teman-teman pengen paham lebih jauh penggunaan digital imaging, teman-teman harus paham mengenai penggunaan 3 tool ini, yaitu hue, color balance, kemudian biasanya ini ya, color lookup seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang ini vibrance jika jarang kita pakai, kita berikan saja. Kita langsung ke foto filter misalnya. Ini lebih ke ngasih mood warna. Contoh di sini lebih moodnya warna oranye, tapi melihat warna lain, contoh hijau, otomatis mood warnanya berubah jadi hijau seperti itu. Dia penggunaan foto filter, kemudian channel mixer sama channel mixer juga bunganya kurang lebih hampir sama. Jadi teman-teman sini tinggal pakai aja. Nanti juga seiring teman-teman mahir dengan Photoshop akan tahu dengan sendirinya ini fungsinya buat apa, ini buat apa gitu. Jadi emang butuh waktu cepat, tapi teman harus praktekkan dan dirasakan langsung penggunaannya. Jadi itu dia penggunaan fungsi yang ada untuk perubahan adjustment layar seperti ini. Jadi teman-teman ada fitur baru di Photoshop 2024 itu, yaitu penggunaan preset di sini. Preset ini di sini sudah disediakan beberapa mode warna kayak seperti ini, black and white, custom, cinematic, creative, dan di sini ya. Lebih banyak lagi, jadi teman-teman bisa manfaatkan fitur ini kalau teman-teman menggunakan Photoshop original dan Photoshop 2024. Jadi kalau teman-teman yang sudah ada fitur seperti itu, silahkan teman-teman explore ya, hasil karyanya juga semakin bagus ya. Itu dia. Kemudian kalau sudah paham semuanya, nanti di sini kita akan proses untuk menyimpan gambar atau hasil desain kalian. Contoh sini biasanya saya mau crop karena besar, crop sih, mau nggak kayak ini, crop tool sini saja. Nah ini contoh saya mau segini ukurannya, dan saya akan simpan hasil karya saya. Contoh, jadi saya akan simpan hasil karya saya. Kayak pertama saja ya, pertama langsung ke export, kemudian export S. Sini kemudian pilih yang JPG. Nah, kalau sudah akan export, nanti akan jadi di bentuk pilihannya di sini ya, ada JPEG, ada GIF, ada PNG. Nah, teman-teman pilih saja yang JPG ya. Kalau sudah akan ekspor ya. Ini enggak saya akan ekspor karena nanti teman-teman bisa mengaplikasikan langsung. Cukup jelas ya penggunaan Photoshop Basic untuk pemula. Jadi sekian dulu video kali ini, karena nanti videonya terlalu panjang. Jadi kalau teman-teman mau bertanya lebih jauh, dan belajar lebih jauh, silahkan komen, kemudian teman-teman like dan subscribe, bagikan ke teman-teman saya juga bermanfaat, dan teman-teman yang ingin belajar seperti apa lebih jauh, kita akan sediakan tutorial basic bagi pemula. Dan sampai di sini video kali ini, sampai berjumpa di video selanjutnya.